Sahabat channel YouTube MZT Malaraya dimanapun antum berada, mudah-mudahan antum semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan iltamis walau khataman min hadidin. Penggalan hadis ini sangat punya kaitan erat dengan pembahasan tentang masalah mas kawin atau tentang masalah mahar. Yang mana kalau redaksi hadis tersebut ditranslate ke bahasa Indonesia, itu bisa diterjemahkan dengan bentuk carilah mas kawin, walaupun mas kawin itu khotaman min hadidin, satu cincin yang cincin itu terbuat dari besi ya. Atau kalau bahasa sekarang mungkin bisa digambarkan dengan kawat, atau misalkan bisa digambarkan dengan bendrat misalkan ya. Dari hadis itu kemudian muncul suatu pemahaman dari sebagian orang tapi ya bahwa mas kawin itu juga bisa dari besi yang seperti itu. Misalkan si laki-laki ini tidak mampu membayar mahar karena dia kondisinya itu lagi sulit, ekonominya lagi repot ya. Lalu si perempuan pun juga bilang, sudah untuk masalah mas kawin saya pasrah kepada sampean mas, misalkan seperti itu. Ternyata kemudian si laki-laki ini karena mendengarkan pengajian atau ceramah-ceramah dari para kiai atau ketika ngaji taklim itu salah paham, dia kemudian mencari kawat atau mencari bendrat yang dibentuk, diukir sampai berbentuk cincin. Lalu cincin ini kemudian diberikan kepada si mempelai perempuan dengan dalih dawuhnya Kanjeng Nabi iltamis walau khotaman min hadidin. Apakah benar seperti ini? Ini jelas merupakan suatu bentuk kesalahpahaman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yang dimaksud dawuhnya Kanjeng Nabi walau khotaman min hadidin, cincin yang terbuat dari besi, itu adalah cincin yang mutamawal, cincin yang memiliki nominal harta. Artinya dia itu bisa dikeluskan menjadi uang. Dan memang hari-hari itu, di zaman-zaman itu, di zamannya baginda Nabi, ya, cincin yang terbuat dari besi seperti ini itu memiliki harga. Itu memiliki harga. Namun kalau misalkan di zaman sekarang, ya ada satu cincin, yang cincin ini misalkan terbuat dari kawat misalkan. Satu cincin yang cincin ini terbuat dari bendrat misalkan. Jangankan di toko, ya di tukang loak pun, siapa yang mau membeli cincin yang model seperti ini? Artinya itu sudah tidak ada harganya lagi. Ketika cincin yang seperti itu sudah tidak ada harganya lagi, maka cincin yang seperti ini tidak sah dijadikan sebagai mas kawin. Kenapa kok tidak sah? Karena dia termasuk benda-benda yang ghairu mutamawwal, benda-benda yang tidak bisa dinominalkan menjadi harta. Karena terlalu hina, terlalu receh, terlalu murah, sehingga sampai tidak ada harganya. Bahkan mungkin kalau ada anak kecil yang kita tukar permennya satu saja dengan cincin yang terbuat dari bendrat atau terbuat dari kawat seperti itu, mungkin anak kecil itu juga tidak akan mau. Karena menurut mereka pandangannya lebih berharga permen daripada cincin yang terbuat dari seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami untuk kita semuanya ya. Nah, lalu kemudian para ulama memberikan keterangan lanjutan tentang kaitannya dengan hadisnya baginda Nabi yang tadi disampaikan iltamis walau khotaman min hadidin. Maksudnya apa? Maksudnya sunnah dianjurkan oleh syariat bagi antum semuanya dari kaum hawa, antum semuanya dari kaum perempuan, supaya tidak terlalu mahal meminta mas kawin kepada calon suami panjenengan ya. Kalau bisa malahan mas kawinnya itu tidak sampai semahal-mahal yang sekiranya si suami tidak mampu untuk membayarnya. Jadi sesuai dengan takaran kemampuan calon suaminya. Jangan kemudian agak jual mahal lalu mas kawinnya minta 3 buah apartemen, minta dibuatkan 1 mall misalkan. Ya, kasihan dia laki-laki juga. Dia akan mikir-mikir dia untuk menikahi seorang perempuan seperti itu saja harus mengeluarkan harta sampai sekian miliar. Itu kan juga pusing itu nanti. Nah, atau misalkan saya mau nikah dengan kamu asalkan saya diberikan 1 unit rumah plus dengan semua isinya. Ya, ini juga nanti kasihan kepada pihak laki-laki. Dia akan mikir berat bagaimana caranya bisa memenuhi permintaan dari pihak si perempuan. Walaupun memang mahar itu adalah hak murni, hak penuh bagi pihak perempuan.
Lalu ada kesunahan anjuran supaya dipersedikit lah. Ya, makanya kalau yang biasa terjadi di Indonesia, mas kawinnya perempuan-perempuan di Indonesia ini biasanya murah-murah, tidak sampai semahal itu. Bahkan kadang dinikah dengan uang 200.000, dinikah dengan uang 300.000 itu sudah cukup, sudah mau sudah. Bahkan rata-rata kalau perempuan-perempuan di Indonesia itu ketika dia itu ditanya sampean minta mahar berapa, itu malah kebanyakan tidak jawab. Sudah, saya maharnya terserah sampean mas. Nah, itu pasrah total kepada pihak calon mempelai laki-laki. Nah, bagi calon mempelai laki-laki ya, walaupun panjenengan sudah mendengarkan pemahaman hadis iltamis walau khotaman min hadidin, lalu kemudian mendapatkan informasi dari calon mempelai perempuan terserah kepada mempelai laki-laki, juga jangan kemudian mempermurah maharnya. Kalau misalkan mas-masnya ini mampu untuk membayar lebih, yang penting kan istri saya tidak minta mahal, ya sudah nanti saya beri 200.000 saja cukup. Ya, kalau jenengan misalkan mampu memberikan lebih, mampu memberikan misalkan 2 juta, mampu memberikan 5 juta, mampu memberikan 10 juta, ya berikan saja. Ya, apa sih salahnya kalau memberikan uang sebanyak itu? Toh itu juga untuk istri panjenengan sendiri, dan itu sangat baik sekali. Toh juga nanti uang mahar itu adalah uang yang sangat barokah sekali, karena kesakralan prosesi pernikahan, sehingga itu juga punya pengaruh kepada mahar yang diberikan kepada pihak istri. Dan itu tidak salah sama sekali, bahkan itu baik sekali. Supaya mahar ini, ya walaupun si istri itu mintanya itu terserah, tapi kita berikan sewajarnya, sepantasnya. 2 juta, 5 juta, atau 10 juta itu juga pantas-pantas saja. Nah, ini penting untuk kita pahami, supaya kita tidak gegabah, kita tidak sampai ngawur di dalam menjalankan amalia-amalia kita, terutama kepada mereka-mereka yang akan melangsungkan pernikahan, supaya bisa saling memahami, saling menghormati, saling ta'zim kepada pasangannya masing-masing. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan bisa memberikan barokah. Dan jangan lupa, jika misalkan ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau disampaikan langsung kepada nomor admin yang tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan antum semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Ta'ala, dan kita semuanya dijadikan sebagai hamba-hamba yang dicintai dan dikagumi oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.